Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Ramadini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan makalah tes dan pengukuran tentang konsep dasar tes, pengukuran, evaluasi, kedudukan tes, dan pengukuran dalam pembelajaran atau pelatihan pekerjaan sebagai guru. Baiklah, saya sebagai MC di sini dengan anggota saya sendiri, Dea Ramadini, dengan NPM 19661079, dan Putra Derianto Zaluhu dengan NPM 19661058. Baiklah, dengan dosen pengampu dengan Bapak Rices Jatra, MPD. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan makalahnya. Yaitu ada di bab 2 pembahasan dengan pengertian dari kedudukan dasar tes, pengukuran, dan evaluasi. A. Tes atau instrumen atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang individu atau objek, yaitu sebagai alat pengumpulan informasi atau data. Tes harus dirancang secara khusus. Kekhususan tes terlihat dari bentuk soal tes yang digunakan, dari jenis pertanyaan, rumus pertanyaan yang diberikan, dan pola jawabannya harus dirancang menurut kriteria yang telah ditetapkan. Ada juga menurut pendapat Jemari 2008 nomor 67 menyatakan bahwa tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan yang dikasih. Menurut Webster College, tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan seseorang dan pengetahuannya, inteligensia, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Yang B, pengukuran. Menurut Cangelosi 1995, yang dimaksud dengan pengukuran, measurement adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, pendidik menasir prestasi siswa dengan membaca atau mengamati apa saja dilakukan siswa atau mahasiswa, mengamati kinerja mereka, mendengar apa yang mereka katakan, dan menggunakan indera mereka seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, dan merasakan. Pengukuran memiliki dua karakteristik, yaitu penggunaan angka atau skala tertentu. Yang kedua, menurut suatu aturan atau formula tertentu. Dan dimaksud di pengukuran ini adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dianggap sebagai patokan. Jadi dalam pengukuran terdapat dua faktor, yaitu perbandingan dan patokan atau standar. Yang C, evaluasi. Evaluasi menurut Firman tahun 2000 nomor 18, tanggal 18 merupakan penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui asesmen. Asesmen itu yaitu penilaian. Sementara itu menurut Kalongninsi tahun 1995, evaluasi adalah suatu keputusan tentang nilai berdasarkan hasil pengukurannya. Dengan melalui
pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes atau non-tes. Dengan secara garis besar, dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Jadi, kesimpulan dari evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan kebijakan seperti mau menyusun program selanjutnya. Silakan Putra Drianto Zaluho. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu yang perbedaan konsep dasar tes, pengukuran, dan evaluasi, yaitu tes, yaitu di definisi alat ukur untuk mengukur kemampuan seseorang, dan untuk proses yaitu testing, dan hasil yaitu hasil tes atau lembar kerja. Kemudian dengan pengukuran dengan definisi alat ukur untuk mengukur kemampuan seseorang, dan proses membandingkan hasil tes dengan standar ukuran tertentu. Kemudian dengan hasil, angka atau skor bersifat kuantitatif. Kemudian penilaian yang dengan definisi mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk, dengan proses pemberian atribut terhadap hasil pengukuran, dan hasil deskriptif bersifat kualitatif. Kemudian evaluasi, kegiatan yang meliputi dua unsur, yaitu dengan proses pengambilan keputusan terhadap hasil penilaian dan hasil keputusan atau justifikasi. Next dia. Kemudian masuk dengan 2.2 keterkaitan antara tes, pengukuran, dan evaluasi. Tes merupakan alat ukur untuk mengukur kemampuan seseorang individu. Kemudian dilakukan proses untuk mengukur kemampuan individu tersebut yang disebut dengan testing. Setelah dilakukan testing, maka menghasilkan hasil tes atau lembar kerja. Kemudian dilakukan pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan hasil tes dengan standar ukuran tertentu. Pengukuran bersifat kuantitatif karena hasil dari perbandingan menghasilkan angka atau skor. Langkah selanjutnya adalah penilaian. Penilaian merupakan proses untuk memberikan atribut atau deskripsi tinggi atau rendah, baik atau buruk, dan hasil pengukuran yang berupa angka tersebut. Penilaian bersifat kualitatif dikarenakan hasil dari penilaian berupa deskripsi. Kemudian evaluasi. Evaluasi adalah justifikasi atau pengambilan keputusan atas hasil penilaian, apakah individu tersebut lulus atau tidak, naik atau tidak. Oke. Kesimpulan, yaitu tes, pengukuran, dan evaluasi merupakan tiga istilah yang berbeda namun saling berhubungan. Banyak orang tidak mengetahui secara jelas perbedaan dan hubungan di antara ketiganya, sehingga istilah tersebut sering tidak tepat penggunaannya. Evaluasi, kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Kemudian
Evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai. Volljudgment, pengukuran atau proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi menarik dari suatu tingkatan di mana seorang siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil pengukuran berhubungan dengan proses pencarian atau penentu nilai kuantitatif. Kemudian tes. Cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada siswa pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang jelas, penilaian menjawab pertanyaan tentang sebaik apakah hasil atau prestasi belajar seorang peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif atau penyataan naratif dalam kata-kata dan nilai kuantitatif berupa angka. Baik. Dan di saran dari makalah ini, penulis makalah ini dapat menjadikan bahan pembelajaran baik penulis pembaca dan khususnya kepada teman-teman yang mendengarkan dan dosen yang di dalam sini selaku dosen di dalam meningkatkan proses pembelajaran yang lebih efektif, efisien, dan semaksimal mungkin yang dipelajari oleh kita. Terima kasih. Sekian presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.